Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk terus dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10 yang berkata demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti pepatah lama mengatakan, seenak-enaknya di negeri orang, lebih baik di negeri sendiri. Begitulah Daniel. Kehidupannya cukup mapan di Babel. Dia adalah orang-orang yang berpengaruh, punya kedudukan yang tinggi. Tapi Daniel tetap merindukan kampung halamannya. Dia rindu untuk beribadah di Yerusalem, beribadah di Bait Allah. Selama di pembuangan, Daniel beribadah di rumah tempat tinggalnya dan menjadikan Yerusalem adalah kiblatnya orang Israel untuk berdoa. Ketika dalam pembuangan, mereka tetap berdoa dengan mengarah ke Yerusalem. Kita melihat di sini meskipun dalam pembuangan mereka tidak dapat beribadah bersama, tapi firman Allah jelas menuliskan Daniel memuji dan berdoa di rumah mereka. Bukankah hal ini juga yang kita lakukan dalam ibadah kita di gereja? Memuji Tuhan, berdoa dan mendengar firman Tuhan. Dalam Daniel pasal 9 ayat 23 dan 24 mengatakan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Mereka mendengar firman Tuhan dan kita lihat firman Allah dan jawaban Tuhan kepada Daniel atas pertanyaannya. Sampai kapan mereka ada dalam pembuangan? Tuhan menjawab, sampai 70 kali 7 masa. Atau kurang lebih perhitungan mereka pada waktu itu adalah 490 tahun. Kita bisa bayangkan keadaan tersebut jika kita ada di posisi Daniel. Bagaimana perasaannya mendengar jawaban Tuhan. Kira-kira 4 generasi berikutnya apa yang mereka rindukan terwujud. Mereka akan pulang ke Yerusalem dan mendirikan Bait Allah yang sudah diruntuhkan, sehingga mereka bisa beribadah kembali di Bait Allah. Dalam situasi tersebut, Allah tetap memakai Daniel menjadi terang dan memberkati dengan hikmat kebijaksanaan. Melebihi orang-orang Babel, hidup mereka menyelamatkan banyak orang.
Daniel pasal 2 ayat 27 dan 28 mengatakan, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yaitu tetap percaya Tuhan mengendalikan semuanya, dan akan tiba waktunya akan ada pemulihan dari Tuhan, sehingga kita dapat dipulihkan. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Yaitu tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Mari terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan saja. Kita akan mendengar suaranya dan ikuti semua tuntunannya. Sebagaimana Tuhan memakai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan juga akan memakai kita menjadi penunjuk jalan kepada Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Saat kita mendengar suara Tuhan dan tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan tuntunan dan perlindungannya. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan Daniel adalah teladan nyata bahwa sekalipun berada di negeri asing, jauh dari kampung halaman, jauh dari bait Allah yang menjadi pusat ibadah bangsa Israel, ia tidak pernah melupakan Allah, dan imannya tidak pernah luntur meskipun segala fasilitas, kedudukan, serta kenyamanan yang ditawarkan Babel ada di hadapannya. Daniel tidak membiarkan keadaan mengubah arah pandangannya. Ia tetap berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem, seolah-olah ia sedang berkata kepada dirinya sendiri, aku mungkin ada di Babel, tetapi hatiku tetap tertuju kepada Allah, dan kerinduan imanku tetap kepada Yerusalem, kota Allah. Dari sinilah kita belajar bahwa hidup beriman bukan ditentukan oleh situasi atau lokasi, melainkan oleh komitmen hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Banyak orang pada masa kini, ketika berada dalam keadaan terjepit, barulah mencari Tuhan. Tetapi ketika keadaan menjadi lebih nyaman, doa pun mulai jarang, firman Tuhan jarang dibaca, ibadah tidak lagi menjadi kerinduan, bahkan hidup rohani mulai menjadi rutinitas belaka. Namun Daniel menunjukkan hal yang berbeda. Ia justru semakin setia, semakin tekun, bahkan semakin berani bersaksi di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan ketika ada peraturan yang melarang doa kepada Allah, Daniel tetap setia, rela mengambil resiko, dan tidak mau menukar kesetiaannya kepada Tuhan dengan rasa aman semu yang ditawarkan dunia. Inilah sikap hati yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya, sebuah iman yang teguh, yang tidak goyah oleh ancaman, yang tidak tergoda oleh kenyamanan, dan yang tidak bergeser oleh kompromi, melainkan tetap berpegang kepada Allah yang hidup dan yang setia. Pengalaman Daniel menegaskan bahwa ketika kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan memberi hikmat, membuka jalan, menyingkapkan rahasia, dan bahkan meninggikan kita di tengah dunia. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa tidak ada orang bijaksana, ahli jampi, atau peramal yang dapat menyatakan rahasia yang ia tanyakan, kecuali Allah yang di sorga yang menyatakannya melalui Daniel. Artinya ketika kita hidup setia, Allah sendirilah yang akan menjadikan hidup kita berharga,
berdampak, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita mungkin saat ini berada dalam masa penantian, seperti bangsa Israel di pembuangan, merindukan pemulihan, merindukan perubahan, merindukan jawaban doa. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Allah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh tawar hati, tidak boleh kehilangan pengharapan, dan tidak boleh membiarkan mata iman kita berpaling dari Yesus. Justru di masa-masa inilah kita dipanggil untuk semakin teguh, semakin berakar, dan semakin menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Jangan biarkan situasi yang tidak pasti membuat kita goyah, melainkan mari kita fokus kepada Tuhan, karena pada waktunya Ia akan memulihkan segala sesuatu. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dipakai Tuhan menjadi saksinya di tanah asing. Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia kita saat ini, agar orang lain melihat terang Kristus melalui iman kita yang tetap teguh. Selama mata kita tertuju kepada Yesus, tidak ada ancaman, tidak ada ketidakpastian, dan tidak ada situasi sulit yang dapat merampas damai sejahtera kita. Karena Yesuslah pemimpin dan penyempurna iman kita, yang setia mendampingi kita sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan yang mulia dan penuh kuasa. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk teladan iman dari Daniel yang Engkau perlihatkan kepada kami hari ini, bahwa meskipun jauh dari kampung halaman dan berada di negeri asing, ia tetap setia mengarahkan pandangan hanya kepadamu. Ajari kami Tuhan, agar dalam keadaan apapun, baik saat sulit maupun nyaman, kami tidak pernah melepaskan pandangan dari Yesus Kristus, pemimpin dan penyempurna iman kami. Kuatkan kami untuk tetap setia berdoa, bertekun dalam firman, berani bersaksi, dan menjadi terang bagi dunia di sekitar kami. Biarlah melalui hidup kami, banyak orang dapat melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, dan Allah yang selalu memelihara umat-Nya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka.
Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.